bergabung pagi hari ini. Ahlan wa sahlan Ustazah Foki. Masya Allah, barakallahu fiik. Ustazah Foki, Masya Allah. Juga ahlan wa sahlan kepada seluruh ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dicintai Allah dari grup kelas Batafa. Mohon izin memperkenalkan Ustazah. Ini baru sedikit yang hadir. Semoga nanti seiring berjalannya waktu akan menyusul ya. Ibu-ibu yang lain ini mohon maaf, Ustazah, mungkin ibu-ibu yang lain masih sedang prepare-prepare di dapur untuk mengkondisikan anak-anak di rumah juga. Semoga sehat semua ya, Ustazah Foki bersama keluarga, juga ibu-ibu bersama keluarga. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan nikmat oleh Allah, bisa hadir di majelis yang insya Allah di kajian bulan Rajab ini ya, Masya Allah. Ketika kita melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah wajib di bulan Rajab, pahalanya sangat banyak ya, karena ini termasuk bulan-bulan yang mustahab ya, yang dicintai. Ustazah Fokiah, ini Masya Allah, beliau ini adalah pembina ya, dari pengasuh santri pesantren modern terpadu Cendekia Boarding School Bogor, Masya Allah. Dan beliau ini sudah mengampu sampai dengan S2 di Malaysia, Masya Allah. Kita akan belajar bersama dari ahli ilm ya, eh, untuk tentang seputar permasalahan haid dalam pandangan fikih Islam. Biasanya kan ibu-ibu suka risau dan galau ya, apalagi menjelang bulan puasa ini nanti persiapan ilmu bekal kita ini nanti untuk di bulan Ramadan. Kadang-kadang tinggal 15 menit lagi keluar deh darah haid. Ini gimana nih puasanya nih? Ya. Terus ada lagi yang mungkin istihadah, ini gimana nih puasaku, sholatku ya. Ada lagi, aduh ini bulan Ramadan kalau aku haid nggak baca Quran sedangkan haidku 15 hari. Berarti gimana nih tilawahku, gimana nih ibadahku ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan semua seputar tentang permasalahan haid yang meresahkan bunda-bunda semuanya selama ini, yang mungkin masih ragu, masih bingung, nanti bisa kita simak pembelajaran penjelasan materi dari Ustazah Fokia At-Taqwa. Kemudian kalau ada pertanyaan-pertanyaan di benak-benak bunda, boleh nanti disampaikan ke Ustazah, mumpung Ustazah ada bersama kita. Karena untuk mengambil waktu beliau ini, Masya Allah ya, negosiasinya panjang karena beliau ini orangnya sibuk ya. Jadi Alhamdulillah kita nih kebagian nih waktunya untuk bisa bareng beliau belajar. Alhamdulillah, sangat-sangat Alhamdulillah. Jadi kita manfaatkan dengan baik-baik waktu kita pada pagi hari ini. Kita akan buka ya, kita buka majelis kita dengan melafazkan basmalah dan ummul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kepada Ustazah Fokiah, kami persilahkan waktu dan tempatnya untuk belajar mengajarkan kepada kita semua ilmu yang telah beliau miliki dan yang Allah titipkan kepada beliau, agar semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Monggo Ustazah tafadholi, Ustazah Fokri. Coba kita cek sound dulu ya. Tes. Assalamualaikum. Masuk suaranya? Alhamdulillah. Masuk Alhamdulillah. Ustazah, Masya Nanti kalau Allah. tiba-tiba hilang tolong dikabari ya. Insya Mohon. Allah siap Ustazah. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat Allah yang sampai detik ini tak pernah berhenti kita rasakan. Semoga nikmat Allah yang tidak bisa kita hitung ini
dapat kita jadikan sebagai sarana untuk beramal soleh. Nikmat sehat dijadikan kita bisa semakin semangat ibadahnya. Apalagi nikmat iman, nikmat Islam itu nikmat yang paling dasar. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam din Islam ini, dalam manhaj yang telah dibuka atau yang telah dijalani oleh Nabi Yuna Muhammad SAW. Semoga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat kita. Dan semoga setiap nikmat Allah akan menjadikan kita hamba-hambanya yang semakin banyak amal solehnya karena nikmat Allahnya juga semakin banyak untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Yuna Muhammad SAW yang kepadanya diturunkan kitab suci Al-Quran yang diturunkan pada waktu yang paling mulia yaitu bulan Ramadan kepada insan yang paling mulia yaitu Nabi Yuna Muhammad SAW dan dengan bahasa yang paling mulia yaitu bahasa Arab. Semoga kemuliaan Al-Quran ini, sebagaimana ini adalah forum Batafa ya, Masya Allah, Barakallahu Fikum. Semoga Al-Quran ini juga senantiasa menjadi sahabat kita, senantiasa menjadi pembimbing kita dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Semoga Allah lindungi kita, anak-anak kita, keturunan kita, keluarga besar kita dari fitnah akhir zaman. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, ini rasanya sebuah kehormatan untuk saya bisa hadir di forum Ustazah Ina. Beliau ini guru saya, ibu-ibu. Masya Allah. Jadi Masya saya nih antara antara terpaksa dan enggak ini. Aduh, saya apa ya gitu ya kalau dibanding beliau, mah Masya Allah. Jadi ini mah judulnya kita ngobrol aja, ya ngobrol. Dan ya insya Allah ibu-ibu juga sudah banyak tahu. Kita sama-sama mengulang kembali, ya, sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Alhamdulillah, mungkin yang pertama saya ucapkan jazakillah kepada Ustazah Ina. Beliau ini luar biasa solihahnya dari zaman dulu saya kenal beliau. Saya kenal beliau di Aliyah, ibu-ibu. Ketika kami masih zaman lucu-lucu, waktu itu. Lucu versi dulu ya. Sekarang sudah punya apa namanya amanah masing-masing. Kuliah, semoga Allah berkahi komunitas di Batavia ini saling mengisi, saling mengingatkan, dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di forum ini, semoga Allah kumpulkan juga kita di surganya kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Masya Allah, Alhamdulillah. semoga sehat ya. Ini insya Allah semakin akhir tahun semakin sehat biasanya. Karena di Amin. rumah sudah ada anak. Mungkin kalau yang anak-anak yang mondok udah pada pulang. Mungkin yang jadi guru juga udah pada libur. Tapi mungkin ada beberapa yang masih masuk ya untuk beberapa apa namanya profesi. Ala kulihal di pagi yang insya Allah penuh barokah ini, semoga berkumpulnya kita di sini menjadi ibadah di sisi Allah. Karena tentu pilihan. Mau jalan-jalan bisa, mau ikut kajian juga bisa. Ya, jadi artinya hidup ini tentang pilihan dan ketika ibu-ibu memilih untuk hadir di sini, semoga ini menjadi pilihan yang baik, semoga memberikan manfaat ya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Ustazah Ina mohon izin boleh share screen Ana ya? Oh iya, Umu Rafasa boleh tolong dibantu, Umi, untuk Udah, menampilkan. nah udah ya, udah kelihatan ya? Oh iya, sudah, Udah, Alhamdulillah, sudah. alhamdulillah sebentar. Ya, eh, ini mah judulnya catatan saya aja ibu-ibu ya, biar saya nggak lupa tadi mau bilang apa. Ya, ala kuliah di sini ya semoga jadi forum yang tidak terlalu tegang, tapi bisa sama-sama kita belajar bersama. Ala kuliah, insya Allah kita akan mencoba untuk mereview kembali pembahasan haid. Ya, dalam pandangan fikih, mari sama-sama kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni huda. Amin ya rabbal alamin. Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah, haid ini menjadi memang pembahasan khusus wanita dan memang
dibilang sederhana juga tidak, dibilang rumit juga insya Allah tidak. Ya, ketika kita pelajari, insya Allah semuanya sudah ada dalam fikih ya. Walaupun fikih antara fikih yang dulu yang ada 4 mazhab, kadang ada semakin ke sini tuh semakin ada pergeseran, semakin ada ada fatwa baru atau ada hal-hal baru. Nah, ala kulihal, mungkin hal yang pertama kita ingat bahwa dalam fikih itu ada 4 mazhab ya, ibu-ibu ya. Pertama ada mazhab Hanafi, kemudian yang kedua ada mazhab Maliki, kemudian ada mazhab Syafi'i dan ada mazhab Hambali. Mungkin kalau kita di Indonesia banyaknya pakai mazhab Syafi'i, walaupun eh, mungkin ada beberapa yang untuk beberapa amalan memakai mazhab lain boleh atau tidak? Boleh selama tidak dicampur-campurnya jadi kacau gitu. Itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi ala kulihal lebih bagus kalau misalnya bisa satu mazhab, tapi kalau untuk kondisi tertentu kita perlu ke mazhab lain itu nggak apa-apa. Ya. Nah, di sini tentang haid, hal pertama yang mungkin akan kita bahas adalah tentang sejarah wanita sebelum ada syariat haid. Jadi, Ummahat Fillah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya dulu ketika belum ada haid itu, ternyata ada 2 sikap yang berbeda. Ada sikap kaum Yahudi dan sikap kaum Nasrani. Dan itu sangat-sangat beda ya. Kalau kaum Yahudi seperti apa? Waktu itu mereka menganggap pokoknya wanita yang sedang haid itu najis pokoknya. Nggak boleh duduk sama laki-laki, nggak boleh diajak makan. Bahkan kalau misalnya wanitanya habis nyentuh kursi, nah kursi itu nggak boleh disentuh sama orang lain. Takutnya nanti najisnya nular gitu ya, atau najisnya berpindah. Segitu dianggap apa namanya kotor gitu ya wanita yang sedang haid. Dan bahkan yang kedua dilarang memasuki rumah. Sampai nanti kalau udah suci baru nanti boleh masuk ke rumah. Pertanyaannya berarti tidur di mana gitu ya? Itu yang kita nggak tahu. Tapi segitu parahnya ketika kaum Yahudi memperlakukan wanita yang sedang haid. Ada dari sahabat Anas, beliau berkata, Annal Yahuda kanu idha hadat al-mar'ah fihim, bahwa orang Yahudi ketika ada perempuan mereka yang sedang haid, lam yu'akiluha, nggak diajak makan bareng. Walam yujami'uhunna, dan tidak di sebenarnya di sini di yujami'uhunna ada yang mengartikan dan tidak digauli atau tidak ya digauli dalam makna dewasa gitu ya, fil buyut atau tidak diajak bareng gitu. Fasa'ala ashabun nabi an nabiyya, maka para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, memang seperti apa sih seharusnya kita bersikap kepada ya para perempuan yang sedang haid. Kemudian fa'anzalallahu al-ayah, maka Allah menurunkan ayat wa yas'alunaka anil mahid. Mereka bertanya tentang mahid atau orang yang sedang haid. Nah, qul huwa adza. Iya betul, memang orang yang haid itu sedang kotor, tapi bukan najis. Nah, fa'tazilun nisa afil mahid, maka dijauhilah perempuan dari area haidnya. Jadi yang nggak boleh itu adalah menyetubuhinya yang tidak boleh. Kemudian setelah ayat itu Rasulullah bersabda, Isna'u kulla syai'in illa nikah. Kalian sama perempuan haid itu boleh aja, ngapain aja boleh, silahkan lakukan apapun illa nikah, kecuali nikah. Ini nikah tuh maksudnya adalah berhubungan suami istri gitu. Jadi ya diajak makan boleh, diajak apa boleh, cuman yang nggak boleh adalah di tempat haidnya gitu ya, itu. Nah, beda lagi dengan sikap kaum Nasrani. Mereka malah menyamakan antara wanita haid dan tidak haid. Jadi dibablas saja udah sama orang Nasrani. Ini juga tidak benar. Maka alhamdulillah kemudian syariat Islam turun dan meluruskan apa-apa yang kurang baik. Jadi itu sejarah atau itu bukan sejarah ya, apa lebih ke sekilas kondisi wanita haid sebelum Islam datang membawa syariat haid. Nah, setelah itu, ini ibu-ibu kita nggak apa-apa ya kenalan sama tulisan
kalau ibu-ibu sih insya Allah sudah familiar dengan tulisan ayat-ayat Quran gitu ya. Di sini kita sama-sama belajar baca eh, bahasa Arab juga. Ya, semoga jadi makin semangat nih, insya Allah ya kita sama-sama baca. Di sini ada tentang haid, terutama di awal, maka kita harus tahu dulu makna haid. Apa itu haid? Makna haidi fil lughah. Haid dalam bahasa itu artinya adalah asailan, sesuatu yang mengalir. Nah, tapi kalau dalam makna haid fil istilah, kalau dalam istilah, ini setiap mazhab punya makna tersendiri. Mazhab Hanafi punya artinya, mazhab Maliki punya, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali juga punya. Kita ambil yang mazhab Syafi'i. Apa yang mazhab ini definisikan tentang haid? Qalu, mazhab Syafi'i berkata, al-haidu huwa dam al-kharij min qubulil mar'ah. Haid adalah darah yang keluar dari, mohon maaf, kemaluan perempuan. Perempuan yang seperti apa? As-salimah minal marad al-mujib linuzulid dam. Perempuan yang sehat, tidak sedang sakit gitu. Karena mungkin ada sakit yang mungkin ya Allah malam ya, apakah infeksi, pokoknya area-area intim gitu ya, yang itu bisa aja keluar darah gitu. Kalau yang kayak gitu, itu masih harus dipastikan ini darahnya karena emang dia lagi infeksi di area apa namanya kemaluan ya atau apa, itu yang harus dipastikan. Nah, kemudian jadi perempuannya adalah perempuan yang sehat ya, tidak sedang sakit yang kemudian memungkinkan keluar darah. Idza balagha sinuha tis'a sinin. Ketika si perempuan ini usianya minimal sudah sampai 9 tahun. Jadi kita yang punya anak-anak yang mau remaja ya, mungkin anak-anak 9 tahun tuh berarti kisaran kelas 4 atau kelas 5 gitu ya. Itu kalau udah menginjak umur 9 tahun udah harus siap-siap. Karena kemungkinan datangnya HIV itu bisa saja. Ya, artinya minimal 9 tahun atau lebih dan min ghairi sababi wiladah. Dan darah itu keluar bukan karena habis melahirkan. Kalau habis melahirkan namanya apa, Bu? Nifas ya kalau habis melahirkan. Jadi intinya haid itu dia keluar dari bagian depan dari perempuan yang sehat, usianya minimal 9 tahun dan tidak habis melahirkan. Itu ta'rif atau definisi dari mazhab Syafi'i. Maaf sebentar. Bentar ya. Ini. Masya Allah, afan ya ibu-ibu. Ini biasa. Kalau Enggak apa-apa saya, monggo. iya, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi baru sampai makna haid. Dan berikutnya adalah kita coba ketahui. Sebetulnya mungkin kalau darah
itu beda-beda ya. Ada yang keluar sedikit, habis itu sudah, ada yang lama atau gimana gitu ya. Dan dalam fikih juga di dijelaskan juga tentang muddatul haid. Muddah itu artinya masa atau eh, apa ya berapa lama haid itu gitu ya. Kalau di sini ada tiga pendapat ulama. Sebetulnya kita mengetahui yang dari mazhab Syafi'i pun cukup. Cuman misalnya memang ya untuk menambah pengetahuan kita ya, ibu-ibu nggak apa-apa kita tahu dari mazhab Hanafi dan juga mazhab Maliki. Kalau dari mazhab Syafi'i yang mungkin biasa kita pakai, ada yang pertama aqallul haid. Haid yang paling sedikit itu adalah yaumun walailah, sehari semalam. Wal muradu bil yaumi wal lailah arba'a wa ishrun sa'atan falakiyah. Yang dimaksud dengan sehari semalam itu maksudnya adalah 24 jam. Artinya misalnya haidnya jam 12 siang, maka ya dia sampai jam 12 siang besoknya lagi. Jadi dia 24 jam. Itu yang paling sedikit. Bihaisu law ra'at ad-dam wa anqata'a qabla madhi hadhil muddah la tu'tabar al-mar'ah haidan. Kalau misalnya dia melihat ada darah cuman sebentar terus sampai besok jam 12 tuh udah nggak ada lagi gitu. Berarti kan dia belum sampai 24 jam. Maka itu bukan haid. Tapi di sini juga dikatakan wala yushtarat antara dam fi awalin nahar. ثم يستمر طول النهار وطول الليل بل المدار في ذلك على مدى 24 ساعة من وقت نزوله. Jadi ngitungnya nggak harus di siang hari. Oh berarti kalau siang berarti sampai malam nggak gitu. Pokoknya dia 24 jam dan tidak juga harus selama siang tuh keluar terus, sampai malam keluar terus. Jadi nggak harus begitu juga gitu. Tapi intinya dalam waktu 24 jam itu dia ada gitu ya, apa namanya, walaupun dia sempat terputus-putus, tapi dalam waktu 24 jam itu dia sempat keluar. Dan caranya adalah, ya mungkin kalau misalnya kita pakai pembalut, misalnya memang masih sedikit, mungkin dia nggak keluar gitu. Maksudnya nggak ada bercaknya di pembalut. Mungkin kadang harus dikasih tisu gitu ya untuk coba dicek di tempat keluar haid ada apa enggak gitu ya. Kadang harus begitu ketika mungkin masih awal-awal hari haid. Intinya menurut mazhab Syafi'i itu paling sedikit adalah 24 jam dihitung dari jam berapa dia mulai keluar haidnya. Kalau sampai 24 jam maka itu haid gitu. Kalau misalnya ternyata tidak berarti itu bukan haid. Wa amma aktsaru muddatil haid. Kalau yang paling banyaknya atau yang paling lamanya adalah khamsata asyar yauman ma'alayaliha. 15 hari, 15 malam gitu. Jadi kita ngitung harinya bukan apa eh, kalau misalnya mau dihitung 24 jam berarti tinggal dikali aja gitu. Jadi dia betul-betul 24 jam dikali 15 gitu ya. Jadi itu untuk yang betul-betul detail dan memang mungkin ada beberapa yang kita kadang suka lama gitu ya. Nah, itu bisa dihitungnya betul-betul 15 hari 15 malam. Berarti 15 dikali 24 jam. Nah, faidha ra'at adam ba'da dzalik, kalau misalnya dia masih melihat ada darah setelah 15 hari 15 malam, fa innahu la yakunu dam haid. Jadi kalau misalnya lebih dari itu maka itu bukan lagi darah haid. Yaitu menurut mazhab Syafi'iyah. Kalau yang kedua, menurut mazhab Hanafiyah dan mungkin ada beberapa yang mengambil mazhab ini dan itu boleh saja. Ya, yang pertama, aqallu muddatil haid kalau menurut mazhab Hanafiyah, yang paling sedikit itu adalah salah satu ayam, wa salah salayalin. 3 hari, 3 malam, itu yang paling sedikit. Wa aktsaruha dan yang paling banyak adalah asyratu ayam wa layaliha. 10 hari dan 10 malam. Jadi paling sedikitnya 3 hari, paling banyaknya 10 hari. Itu menurut mazhab Hanafi. Kalau menurut mazhab Maliki, yang paling sedikitnya itu la hadda li aqallil haid. Nggak ada batasan paling sedikit berapa. Pokoknya lau nazala minha, pokoknya kalau ada keluar sedikit, maka ya udah tabar haidan.
maka dia langsung dianggap sebagai haid. Mau dia berapa jam atau berapa, pokoknya kalau udah keluar darah udah dianggap haid. Itu menurut mazhab Maliki. Adapun yang paling lamanya menurut mazhab Maliki adalah sama seperti mazhab Syafi'i, yaitu khamsata asyar yauman atau 15 hari. Sebetulnya apa faidahnya kita tahu mazhab ini bilang begini, ini bilang begini? Lebih kepada sikap kita ketika nanti kita mendapati ada orang yang mengambil mazhab yang lain atau mengambil pendapat yang lain. Jadi kita tidak terjebak pada menyalahkan karena mereka mengikuti mazhab yang diakui. Misalnya ada yang menganggap paling lama 10 hari, oh silahkan, karena memang ada mazhab Hanafi yang mengatakan seperti itu. Jadi lebih kepada kebijaksanaan kita ke depan dalam menyikapi perbedaan. Itu untuk waktu haid. Ya, kemudian ketika waktu haid paling lama 15 hari, misalnya sudah nih tanggal 1 sampai tanggal 5 haid. 15 hari alhamdulillah berhenti gitu. Nah, nanti bisa haid lagi kapan? Bisa haid lagi itu kita membahasnya sekarang ke muddatut tuhri, masa suci. Ya, masa suci itu ada aturannya juga. Menurut mazhab Syafi'i, Hanafi, dan juga Maliki, aqallu muddati tuhri khamsata asyar yauman. Menurut tiga mazhab, itu paling sedikit seseorang atau paling sedikit seorang wanita itu suci selama 15 hari. Jadi kalau misalnya tanggal 15 itu selesai, maka dia harus dari tanggal 16 itu harus dihitung 15 hari ke depannya, itu harus suci. Ketika misalnya baru 10 hari sucinya nih, kok tapi udah haid lagi. Nah, itu bukan darah haid. Karena sucinya belum sampai 15 hari gitu. Kalau nanti ternyata sampai tanggal 30 dia sudah suci, tanggal 1 dia haid lagi. Nah, itu berarti sudah termasuk darah haid karena sucinya sudah 15 hari. Jadi betul-betul dihitung 15 hari suci, baru setelah itu bisa masuk ke periode haid berikutnya. Tapi kalau menurut mazhab Hambali, bahwa akol muddatat tuhri salah sata asyar yauman. Masa suci itu paling sedikit 13 hari. Jadi kalau 13 hari sudah suci, hari ke-14-nya datang darah, ya berarti itu bisa dianggap sebagai haid menurut mazhab Hambali. Nah, itu bingkainya seperti itu. Ada waktu eh, haidnya dan ada waktu sucinya. Nah, mungkin ada beberapa wanita yang dia haidnya tuh kadang mut-mutan ya. Kadang lempeng gitu, 7 hari haid, udah gitu beres, udah gitu ya. Ada juga yang keputus-putus gitu. Di sini ada dua poin yang disampaikan. Di sini sebelumnya kami mengambil dari kitab Fikih ala Madzhab Arba'ah ya. Jadi ada kitab di situ kitab fikih menurut 4 mazhab gitu. Nah, di kitab itu disampaikan bahwa yang pertama, ini untuk case-case atau untuk kondisi-kondisi para perempuan yang haidnya keputus-putus gitu ya. Dan ini juga ada dua pendapat. Yang pertama, yang nomor 1 dan nomor 2 pertama itu pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hambali atau mazhab Syafi'i dan Hambali. Yang dua nomor kedua adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Tadi yang pertama Syafi'i dan Hanafi, yang kedua Maliki dan Hambali. Apa yang mereka katakan? Pertama, misalnya nih ada kondisi seorang perempuan, lauhadat almar'ah, seorang perempuan haid. Summa in qata'a haiduha ba'da salasati ayyam mathalan. Dia haid, kemudian setelah 3 hari, darahnya berhenti. Wastamarra munqati'an ila arba'ati asyar yauman. Kemudian dia terus berhenti selama 14 hari. Totalnya berapa tuh berarti? 3 ditambah 14. Berarti sudah 17. Summa ro'at adam. Setelah lewat 14 hari itu baru dia lihat darah. Berarti itu sudah lihat darah mungkin di hari ke-18 gitu. Karena kan tadi 3 hari tambah 14 hari kosong 17. Mungkin di hari ke-18 dia lihat darah. Nah, menurut dua mazhab dikatakan la yakunu haidon. Di situ tidak dianggap sebagai haid. Gitu. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, misalnya ada seorang idzaroat almar'ah, seorang perempuan
melihat yauman daman, satu hari darah. Kemudian inqata'a, kemudian berhenti. Besoknya ro'at yauman daman aidon. Besoknya dia lihat ada darah lagi. Jadi selang-seling gitu kali ya. Fa innaha tu'tabar haidon fil muddah allati inqata'a fiha dam. Nah, ketika dia keputus-putus gitu, maka di hari ketika dia nggak haid itu pun dihitung sebagai waktu haidnya gitu. Maksudnya dihitung sebagai batas atau dalam kita menghitung batas maksimal itu dihitung. Jadi hari Senin keluar darah, Selasa tidak, Rabu tidak, itu hari Rabu dihitung sebagai hari ketiga, bukan hari kedua. Walaupun di hari Selasanya itu dia tidak lihat darah gitu. Ya, jadi intinya menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi yang terputus-putus itu dianggap haid gitu. Ya, sebagaimana di kondisi pertama dan di kondisi kedua. Nah, tapi ada mazhab Maliki, qalu al-Malikiyah qalu, mereka berkata kalau mazhab Maliki, idza ra'at al-mar'ah ad-dam, ketika seorang perempuan melihat ada darah, walau lahzah, walaupun cuman sedikit, cuma sebentar. Summan qata'a, kemudian terputus tuh darahnya. Fa innaha tu'tabar tahiratan. Maka ketika terputus itu dia dianggap suci. Ila antara adam sanian sampai nanti dia ketemu darah yang berikutnya. Jadi misalnya dia hari Senin apa haid sebentar, kemudian itu bahkan bisa dihitung jamnya misalnya bisa gitu ya. Misalnya dia atau ya hitunglah mungkin dia seharian gitu haid, kemudian hari Selasanya dia tidak haid, ya udah itu nggak dihitung. Jadi dia hitungan baru haid sehari. Nanti ketika dia haid lagi di hari Jumat, berarti hari Jumat itu baru hari kedua gitu. Beda sama pendapat tadi yang pertama. Ya. Jadi kalau yang mazhab Maliki ini ketika berhenti maka itu dianggap dia suci gitu. Jangan dihitung haid. Kemudian eh, Al-Hanabilah wafaqu al-Malikiyah. Jadi mazhab Hanabilah ini dia sama dengan mazhab Maliki bahwa suci yang terjadi antara dua darah itu dianggap ya suci gitu. Jadi jangan aneh kalau misalnya emang nanti ada yang mengambil mazhab ini gitu. Aku bersih, ya udah aku mandi gitu. Kemudian ketika dia haid lagi baru dia apa namanya ya haid lagi dan tidak dihitung gitu ketika dia sedang suci. Jadi fikih itu sebetulnya kembali ke ya kita lebih memilih pendapat yang mana yang menurut kita lebih kuat atau pendapat yang mana yang menurut kita memang lebih lebih utama atau lebih Memu- hati-hati gitu ya. Jadi eh, kita tidak kalau dalam fikih tidak mengenal benar salah secara mutlak gitu ya. Beda sama akidah. Kalau akidah jelas gitu, syirik dan tauhid itu jelas. Tapi kalau fikih kita sangat perlu untuk menghormati pendapat-pendapat yang ada karena mereka punya ujungnya, yaitu para imam mazhab yang ada empat itu, gitu ya. Jadi ini tentang muddatut tuhri atau apa namanya masa suci perempuan ketika dia sudah selesai dari haidnya. Nah, kemudian ketika tadi pembahasannya tentang masa suci, terus tadi ternyata kok ada keluar darah lebih dari 15 hari atau dia udah datang lagi haidnya padahal belum suci 15 hari. Nah, maka itu dianggap sebagai istihadah. Apa itu istihadah? Al-istihadah hiya sailanud dam. Mengalirnya darah fi ghairi waqtil haid, di luar waktu haid. Berarti di luar waktu haid yang tadi pertama yang muddatul haid dan di luar dan belum apa dan belum masuk ke dalam apa namanya masa haid, maksudnya dia belum melewati muddatut tuhri tadi itu intinya gitulah ya. Intinya dia darah yang keluar bukan di waktu haid wan nifas dan juga bukan di waktu nifas yang keluar dari rahim. Fakullu ma zada ala akthar muddatil haid, maka semua yang keluar di atas batas maksimal haid au naqasa an aqallihi atau lebih sedikit dibanding
maksudnya atau dia kurang dari batas minimal. Berarti kalau tadi menurut Syafi'i minimal sehari semalam, jadi kalau misalnya cuma 15 jam atau cuma setengah hari, berarti itu masuknya ke darah istihadah, bukan termasuk haid. Jadi yang melebihi itu istihadah, yang kurang dari batas minimal juga istihadah. Ausala qabla sinnil haid, atau darah yang keluar sebelum usia haid. Tadi sebelum usia 9 tahun, maka itu disebut sebagai darah istihadah. Fahuwa istihadah. Maka dia istihadah. Istihadah itu secara hukum dia seperti orang suci, boleh sholat, boleh puasa. Cuman memang ketika mau sholat, sebaiknya diganti dulu pembalutnya agar meminimalisir apa namanya ya kotoran gitu ya atau darah yang dibawa sholat. Tapi ketika ternyata aku udah ganti terus pas lagi sholat tiba-tiba keluar nggak apa-apa karena kan kita sudah ganti di awal. Karena memang itu termasuk hal yang tidak bisa dikontrol gitu ya. Tapi kita harus betul-betul yakin kalau ini memang istihadah. Makanya hitungannya harus jelas. Makanya perempuan itu perlu banget punya catatan pribadi. Saya haid hari apa, jam berapa. Jadi silakan dihitung 15 hari setelahnya, itu akan selesai di hari apa, jam berapa. Kalau lebih dari itu udah masuknya istihadah gitu. Jadi ketika istihadah, misalnya sudah 15 hari ternyata masih ada, berarti secara status istihadah tapi kita tetap mandi dari haid. Karena kan sudah dianggap selesai haidnya gitu. Jadi kalau udah 15 hari tapi darah masih keluar, kita mandi besar karena bersuci dari status haidnya. Walaupun darahnya belum berhenti karena itu sudah masuk dalam status yang kedua, status yang berbeda yaitu status istihadah. Terus kalau misalnya istihadahnya selesai, apakah harus mandi? Itu bukan termasuk hadas, sehingga tidak harus kita mandi ketika selesai istihadah karena dia bukan termasuk hadas apa yang mewajibkan mandi gitu ya. Cuman memang harus diganti setiap kita mau sholat. Itu mungkin untuk istihadah. Kemudian ini mungkin apa-apa saja yang dilarang ketika seorang wanita sedang haid. Ya, mungkin kalau dalam kitab fikih ala mazhab arba'ah itu dikatakan bahwa yuhramu 'alal haid awin nufasa an tubasyiral a'mal ad-diniyah allati tuhram 'alal junub. Di situ dikatakan bahwa diharamkan untuk orang yang haid atau nifas untuk melakukan amalan-amalan agama yang diharamkan kepada orang yang junub. Nah, di situ dikatakan ada tiga hal. Pertama, sholat. Kedua, memegang Quran. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Walaupun dalam kitab lain nanti ada atau nanti akan ada penjelasan tambahan terkait memegang Quran dan juga membaca Al-Quran. Tapi kalau untuk sholat itu sudah sepakat, nggak ada perbedaan pendapat ulama di situ. Pokoknya perempuan haid nggak boleh sholat dan tidak perlu dikodok sholatnya. Kecuali sholat yang memang sudah masuk waktunya. Misalnya ternyata kita sudah masuk waktu zuhur jam 12, tapi karena masih ada agenda, belum ke kamar mandi tuh. Tapi kayaknya udah kerasa nih, kayaknya keluar haid nih. Mungkin kalau dikira-kira, mungkin haid keluar di jam setengah satu gitu. Ketika kita ke kamar mandi jam 1, bener haid. Nah, kalau udah kondisinya begitu, artinya kita sudah sempat masuk waktu sholat. Artinya kita sudah sempat mendapat kewajiban sholat karena sudah lewat jam 12 misalnya. Harusnya kalau kita dalam kondisi yang lagi bisa maksimal, kita akan langsung ke kamar mandi, akan langsung sholat. Habis itu baru keluar haidnya gitu ya, di jam setengah satu misalnya. Nah, intinya karena dia keluar di jam setengah satu dan kita sudah masuk waktu sholat, maka itu menjadi sholat yang ditanggung, yang harus dikodok atau dilakukan ketika nanti sudah suci, gitu. Tapi kalau misalnya haidnya ternyata jam 11 sebelum zuhur, ya berarti kita nggak ada kewajiban untuk sholat zuhur. Karena ketika zuhur tuh kita sudah haid kondisinya. Dan tapi kalau untuk sholat-sholat yang lainnya itu tidak ada kodok, karena yang diminta untuk dikodok hanya puasa. Kalau sholat tidak, karena kan sholat terus terulang setiap hari 5 kali gitu ya. Dan agama kita tidak mempersulit dalam hal itu. Dan termasuk sholat juga adalah tawaf, ya.
tawaf juga nggak boleh. Jadi kalau kita ingat ada hadisnya ketika Ibunda Aisyah berkata, maksudnya beliau beliau lagi di tanah haram, kemudian tiba-tiba sedih gitu. Kenapa, wahai Aisyah? Kata Rasulullah, kemudian kata, apakah kamu apa namanya apa keluar haid gitu? Iya, kata Ibunda Aisyah. Terus ya kata Rasulullah, silakan melakukan ibadah apapun kecuali tawaf gitu. Karena memang tawaf ini dianggap seperti sholat. Bedanya adalah tawaf bisa sambil bicara gitu, walaupun bicaranya tetap harus bicara yang baik-baik. Intinya itu pertama, sholat yang tidak boleh dilakukan, dan termasuk juga dalam dalam bahasan sholat ini adalah tawaf, termasuk juga sujud, sujud sahwi, kalau sujud sahwi sih mungkin enggak ya, karena kan kita nggak sholat. Sujud ini misalnya sujud syukur atau sujud tilawah juga di tidak diperkenankan. Nah, yang kedua terkait memegang mushaf dan membaca Quran, nanti ada pembahasan lebih lanjutnya, tapi minimal itu tiga hal yang memang untuk orang yang junub itu tidak boleh. Siapa sih junub itu? Junub itu adalah orang yang sedang berhadas besar, misalnya habis berhubungan suami istri, junub, atau misalnya apa namanya kalau laki-laki misalnya habis eh, mimpi, itu junub gitu ya. Jadi ada beberapa yang untuk orang junub nggak boleh, yaitu tiga hal ini, dan ini disamakan juga untuk orang yang haid. Walaupun watazidul haid wan nufasa anil junubi umur, tapi ada beberapa tambahan yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang haid gitu ya. Selain yang tiga tadi, yang pertama adalah tidak boleh puasa gitu. Emang kalau orang junub boleh puasa? Boleh. Kalau misalnya dia berhubungan suami istri, misalnya 1 jam sebelum sahur. Nah, ketika eh, waktu sahur tinggal 1/2 jam nih gitu. Sementara dia kondisinya masih junub, dia belum mandi. Tapi dia boleh puasa nggak? Boleh gitu. Jadi ketika walaupun kondisinya belum suci, belum mandi besar, tapi dia boleh sahur di situ, dia boleh niat puasa wajib di situ. Setelah dia sahur, dia mandi, dia sholat subuh gitu. Jadi kalau orang junub belum pasti dia itu nggak boleh, kecuali kalau misalnya emang junubnya di siang hari, ya nggak mungkin puasa baru mulai siang, ibu-ibu ya. Jadi misalnya puasanya yang pas, ya itu dia junub ketika sebelum waktu subuh. Nah, itu dia masih boleh puasa. Tapi kalau orang haid ya udah benar-benar nggak boleh puasa, karena memang ya itu ya, maksudnya dia bukan terkait junubnya, terkait kepada darah haidnya. Yang kedua adalah itikaf, dan yang ketiga tidak boleh dicerai. Jadi kalau perempuan lagi haid tidak boleh dicerai, khawatir makin lama nanti iddahnya. Kemudian yang keempat, tahrim kurbaniha, atau maksudnya watiha, nggak boleh disetubuhi. Kemudian yang kelima, ada pendapat yang mengatakan, kalau yang kelima ini beda-beda ya. Ada ulama, ada yang mengatakan haram untuk bermain-main di area antara perut, antara pusar dan lutut gitu ya. Ada yang bilangnya haram, ada yang bilangnya makruh. Ya mungkin kalau kita mengambilnya haram itu lebih kepada hati-hati ya, hati-hati karena khawatirnya nanti bisa terjebak ke apa namanya ke keberhubungan gitu, itu yang sangat dihindari. Nah, itu terkait kerangka awalnya seperti itu. Nah, tapi ternyata di sini ada pembahasan tambahan tentang tadi. Ada, kalau tadi kita berpegang kepada amalan yang nggak boleh untuk orang yang junub, yaitu pertama ada membaca Al-Quran. Ya, memang yuhram alaihi qiraatul Quran wa huwa junub. Untuk orang yang junub nggak boleh baca Quran, kama yuhram alaihi masul mushaf. Sebagaimana juga dia nggak boleh megang Quran gitu ya. Dan yang kedua tentang masuk ke masjid, yuhram alal junub an yadkhulal masjid. Orang yang junub nggak boleh masuk masjid. Ala anna syari' akan tetapi syariat kita kotroh khosok, ada memberikan rukhsah untuk orang yang junub fi tilawatil yasir minal Qur'an. Orang yang junub boleh membaca Al-Quran sedikit, wa fi dukhulil masjid,
dan untuk masuk masjid juga ada beberapa hal yang dibolehkan. Dan ini ada rinciannya. Jadi ini sih kita agak-agak masuk sedikit rinci ya terkait pendapat per mazhab. Walaupun sih nggak jauh beda sebetulnya. Cuman ini untuk pengetahuan kita aja. Jadi secara umum disampaikan bahwa baca Quran nggak boleh, megang Quran nggak boleh, apa namanya, dan masuk masjid nggak boleh gitu ya. Tapi syariat kita memberikan keringanan untuk beberapa kondisi. Dan ini setiap mazhab ada perbedaan ya, walaupun mungkin nggak terlalu jauh perbedaannya. Yang pertama, menurut mazhab Maliki, itu boleh baca Al-Quran dalam dua kondisi. Al-halah al-ula, kondisi pertama, an yaqsuda bidzalika at-tahassun min aduwin wa nahwihi. Dia baca Quran dengan maksud untuk menjaga diri dari musuh. Misalnya ya dia dalam kondisi bahaya, kemudian dia teringat untuk baca entah itu baca ayat kursi kah atau baca apa gitu ya. Itu dengan tujuan at-tahassun, dengan tujuan melindungi diri dari musuh. Itu boleh. Atau kondisi kedua, an yastadilla ala hukmin minal ahkam asyariyah. Dia dalam kondisi sedang mengajar dan menyampaikan dalil. Oh, ini tentang kewajiban puasa. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah 183. Dibaca ayatnya itu dalam rangka memberikan dalil pada hukum yang sedang dijelaskan. Itu boleh menurut mazhab Maliki. Adapun tentang masuk masjid, maka itu boleh dengan dua kondisi. Kalau menurut mazhab Maliki, yang pertama adalah As-surah al-ula alla yajida ma'an yaghtasilu minhu illa fil masjid. Dia kondisinya junub, tapi dia nggak dapat air kecuali airnya itu ada di area setelah kita masuk masjid. Jadi ini mah mungkin masjid zaman dulu kali ya, karena ya jadi harus masuk masjid dulu untuk kemudian bisa dapat air gitu. Jadi dia walaisa lahu thariq illal masjid. Tidak ada jalan selain harus lewat masjid dulu. Nah, itu baru boleh. Karena memang dia punya kepentingan untuk segera mandi gitu ya. Sementara airnya nggak ada selain harus lewat masjid dulu. Itu kondisi pertama. Kondisi kedua, asura asaniyah an yakhaufa min ada yalhiquhu atau yulhiquhu. Dia takut ada bahaya yang akan menimpanya. Walam yajid lahu ma'wa siwal masjid. Dan dia nggak punya tempat berlindung kecuali masjid. Jadi entah misalnya malam-malam kondisinya junub, tiba-tiba dia lihat orang pada tawuran, pada pegang apa namanya parang gitu atau apa tuh celurit gitu. Kondisi kayak gitu kalau dia ada di luar, khawatir ya nanti malah dia yang kena dan dia nggak ada tempat lain, masuklah dia ke masjid. Itu kondisi darurat yang diperbolehkan oleh mazhab Maliki. Tetapi di sini dikatakan dalam kondisi ini maka dia harus tayamum dulu, minimal adalah apa bersuci dengan level yang paling rendah yaitu tayamum. Baru dia masuk gitu ya. Dan dia boleh nunggu di situ sampai kondisinya aman. Itu kondisi yang diperbolehkan oleh mazhab Maliki. Kira-kira tiga mazhab berikutnya mengatakan apa? Yang kedua, mazhab Hanafi. Mereka mengatakan bahwa diharamkan orang yang junub untuk baca Quran sedikit atau banyak tuh haram. Kecuali dalam dua kondisi. Yang pertama, ihdahuma an yaftatiha amran minal umur alhammah. Yang kondisi pertama dia boleh ketika misalnya dia akan membuka atau akan memulai sebuah kegiatan yang penting gitu. Misalnya dia mau ngisi apa namanya pengajian ibu-ibu atau pengajian anak-anak itu kan perbuatan yang baik ya. Nah, dia mau membuka dengan kata basmalah tuh boleh. Karena kan basmalah kan termasuk dalam bagian apa termasuk ayat Quran juga gitu ya. Jadi intinya adalah potongan Quran itu dipakai untuk membuka sebuah kegiatan yang penting. Nah, itu boleh. Atau kondisi kedua adalah an yaqra'a ayatan qasiratan liyad'u biha li ahadin. Dia membaca potongan ayat Quran dengan maksud mendoakan seseorang atau dengan maksud memuji seseorang. Contohnya ketika ada orang yang mengatakan Robbi firli wali walidayya. Itu juga termasuk potongan dari
Quran. Maka itu dengan maksud ya tadi mendoakan atau memuji seseorang. Ya, wa kadzalika yahramu 'alal junub dukhulal masjid, dan menurut mazhab Hanafi terkait masuk ke masjid itu sama kayak mazhab Maliki yang tadi. Bolehnya dengan dua kondisi. Yang pertama nggak ada air, yang kedua kondisi genting atau kondisi bahaya yang dia tidak punya tempat berlindung kecuali masjid itu saja. Jadi pendapat Hanafi dan Hanafi dan Maliki sama tentang kondisi darurat yang masuk ke masjid. Nah, kalau mazhab Syafi'i ini, mazhab orang Indonesia secara kebanyakan, dikatakan bahwa yuhramu 'alal junubi qiraatal Qur'an. Diharamkan untuk orang junub membaca Al-Qur'an. Walau harfan wahidan, walaupun satu ayat, ingkana, enggak, walaupun satu huruf, ingkana qasidan tilawatuhu. Jika memang dia bermaksud untuk membacanya. Amma idza qasada adzikr, adapun jika dia maksudnya adalah zikir atau aujara ala lisanihi min ghairi qasidin, atau dia apa terucap tanpa tanpa sengaja gitu, maka itu nggak apa-apa. Ya. Nah, intinya dari mazhab Syafi'i, kalau maksudnya adalah baca Quran itu nggak boleh, tapi kalau maksudnya adalah zikir itu nggak apa-apa. Atau misalnya nggak sengaja itu nggak apa-apa. Atau kalau dalam hati itu nggak apa-apa, gitu ya. Tapi kalau terkait ke masjid, dikatakan bahwa amal murur bil masjid. Kalau masuk ke dalam masjid, tapi ini maksudnya masuk dengan tujuan lewat aja gitu. Fa'innahu yajuzu, maka itu boleh kalau lewat saja. Untuk orang junub boleh, haid boleh, nifas juga boleh. Min ghairi muksin, tanpa berdiam diri di masjid. Bisyartin, dengan syarat, amina min talawuthil masjid. Dengan syarat dia bisa menjamin atau dia yakin tidak akan mengotori masjid, maksudnya nggak nembus atau nggak apa gitu ya, ketika dia mau lewat masjid. Ya, kemudian mazhabnya Imam Hambali kurang lebih sama seperti mazhab Imam Syafi'i, bahwa eh, boleh untuk orang yang hadas besar baca Quran tapi sedikit saja, ya, dan diharamkan bacanya banyak-banyak gitu ya. Dan dia terkait ke masjid juga sama seperti mazhab Syafi'i. Kalau misalnya mau masuk masjid itu kalau mau lewat gitu boleh selama bisa yakin tidak akan mengotori masjid. Ini yang menjadi dasar awal apa ya? Ini yang menjadi pendapat kebanyakan tuh seperti ini. Pendapat jumhur atau pendapat mayoritas imam mazhab seperti ini. Memang apa terkesan apa sangat tegas, sangat ketat gitu ya. Nah, tapi dalam kitab lain, dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu ada ternyata ada tambahan lain. Di sini coba kita baca ulang ya. Terkait dukhulul masjid lil junub, terkait masuk masjid untuk orang yang sedang junub. Dikatakan ada tiga pendapat sebetulnya. Yang pertama adalah qaumun mana'u dzalika biitlaq. Pendapat pertama memang nggak boleh banget pokoknya orang junub masuk ke masjid. Dan itu mazhab Maliki. Dan ada qaumun mana'u dzalika illa li'abirin. Dan yang kedua adalah apa namanya pendapat yang melarang untuk berdiam diri, tapi kalau lewat doang boleh. Sama kayak tadi yang udah kita bahas yaitu mazhab Imam Syafi'i dan juga Imam Hambali. Dan ada yang ketiga, qaumun abahu dzalika lil jami', yaitu ada pendapat yang membolehkan untuk masuk ke masjid. Wa minhum Dawud wa ashabuhu, yaitu pendapatnya Dawud dan teman-temannya. Sehingga kenapa disebutkan ini? Sehingga ketika sekarang ada yang masuk masjid perempuan, mungkin mereka sedang mengambil pendapat ketiga. Terlepas pendapatnya itu bisa dibilang lemah. Kenapa lemah? Karena yang lebih dominan itu kan pendapat yang tadi empat itu yang mengatakan nggak boleh kecuali kondisi genting atau apa gitu ya. Tapi kembali lagi itu kembali kepada masing-masing. Ya, misalnya memang dia punya artinya untuk kondisi pertama, ketika emang kita tidak ada
tidak ada hal yang apa namanya sangat urgent, kita ambil pendapat yang memang dia kuat gitu ya. Tapi Allah Ta'ala mungkin ada kondisi khusus yang memang di situ sangat-sangat harus apa namanya berpindah ke pendapat yang satu lagi, itu selama maksudnya bukan untuk memudah-mudahkan itu nggak apa-apa gitu. Tapi itu kembali lagi ke istafti kolbak ya, kembali lagi ke bertanyalah kepada hatimu, sejauh apa kamu yakin untuk mengamalkan pendapat yang bukan dominan ini gitu. Jadi pendapat yang dominannya kita udah tahu tadi, tapi ada pendapat yang membolehkan tuh ada. Walaupun dari segi kekuatan mungkin tidak sekuat yang dominan tadi. Itu tentang masuk masjid bagi orang yang junub. Nah, yang kedua tentang masul junub al-mushaf. Orang yang junub megang Quran, megang mushaf. Ini juga dikatakan zahaba qaumun ila ijazatihi. Ada satu pendapat yang mengatakan boleh. Wa zahabal jumhur, akan tetapi pendapat dominan atau pendapat mayoritas ulama ila man'ihi, itu melarangnya. Gitu. Kenapa sih kok ada beda-beda pendapat? Beda-beda pendapat itu karena ada perbedaan dalam memaknai ayat, yaitu firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Gitu ya. Jadi perbedaan itu bukan perbedaan karena ego, bukan gitu. Maksudnya, saya maunya apa, saya apa, enggak. Tapi memang ada beda pemahaman dalam menafsirkan sebuah ayat sehingga yang A memilihnya pendapatnya begini, yang B begini. Gitu. Artinya di sini kami sampaikan bahwa yang memang tadi sudah kita bahas sangat detail itu memang dominannya tidak boleh dan sangat ketat dan sangat apa sangat ini gitu ya, hati-hati. Tapi di sisi lain tetap ada pendapat yang membolehkan dengan dalil yang juga mungkin nanti apa namanya bisa diperdalam lagi gitu ya. Dan memang perbedaan itu bukan karena hawa nafsu tapi kepada perbedaan dalam memahami ayat Al-Qur'an. Nah, satu lagi terkait membaca Al-Qur'an untuk junub. Ya, kan tadi kan pertama tentang masuk masjid, yang kedua tentang megang Quran. Nah, ini beda sama pembahasan baca Quran. Yang kedua tentang baca Quran itu juga ada dua pendapat. Yang pertama, fadzahabal jumhur ilaman idzalik. Kalau kata jumhur, nggak boleh tuh perempuan haid baca Quran atau orang junub baca Quran. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan bahwa wa zahaba qaumun ila ibahatihi, dan ada pendapat yang mengatakan boleh untuk baca Quran. Artinya, tetap ada pendapat yang mengatakan boleh baca Quran, boleh pegang Quran, walaupun itu pendapat bukan yang dominan, bukan yang mayoritas. Nah, wasababu fidzalik al-ihtimal al-mutatarrif ila hadis Ali. Gitu. Jadi ada ya itu dia kembali kepada perbedaan dalam memaknai hadis. Dan Umahsila ada dan kenapa kok ini kan judulnya kan nggak boleh baca dan nggak boleh megang untuk junub. Dan kenapa kok bisa ada yang boleh ada yang enggak? Karena wa qaumun ja'alul haid fi hadzal ikhtilaf bimanzilatil junub. Ada sebagian apa kelompok yang menyamakan antara orang haid ini dengan orang junub. Jadi plek-plek nggak boleh. Jadi apa yang nggak boleh buat junub nggak boleh buat haid. Tapi ada juga kaumun farraqu bainahuma. Ada juga yang membedakan. Oh, nggak bisa disamakan orang haid sama orang junub. Karena orang junub itu cuma sebentar waktunya. Kalau orang haid itu waktunya bisa lama. Makanya fa'ajazu, maka mereka membolehkan untuk orang haid baca Al-Quran walaupun sedikit saja gitu ya. Kenapa? Lituli maqaumiha haidun. Karena kondisi haidnya biasanya lama. Dan ini adalah mazhab Malik. Jadi ada di antara mazhab Malik yang membolehkan perempuan baca Quran, apalagi perempuan haid yang lama gitu haidnya, karena di situ tidak disamakan dengan orang yang junub. Orang junub mau kapanpun dia bisa aja bersuci gitu ya. Tapi kalau orang haid kan nggak begitu, harus nunggu waktu. Intinya itulah dinamika dalam fikih seperti itu. Jadi nggak ada yang dia pakai kacamata kuda lurus tuh nggak bisa kalau di fikih karena dia ada banyak pertimbangan gitu. Kalau yang tadi sempat kita lihat, kenapa kok tentang apa tentang megang Quran
la yamassuhu illal mutahharun. Tidak memegang Quran kecuali orang-orang yang suci. Kenapa dari ayat ini kemudian jadi ada perbedaan? Ada yang bilang boleh pegang, ada yang bilang nggak boleh pegang. Karena kalau pendapat yang pertama bilang bahwa ayat ini maksudnya adalah tidak boleh. Jadi kata la-nya itu, la yang di sini artinya adalah larangan, tidak boleh. Tidak boleh memegang Al-Quran illal mutahharun kecuali orang-orang yang suci, yaitu orang yang tidak junub, orang yang tidak haid. Itu maksudnya itu. Makanya akhirnya apa pendapat mayoritas ulama nggak boleh gitu kan untuk pegang Quran. Tapi ada pemahaman yang lain bahwa la di sini Apa? sebentar, sebentar. Tapi ada Aku halo, masak ini ada kok. ada pendapat ada pendapat apa namanya? eh, ada pemahaman yang kedua bahwa di Kan sini la-nya dulu bukan itu la lagi nggak tak boleh, dulu. tapi la mengabarkan. Dan Jawab bukan itu al-mutahharun sini dulu bukan itu maksudnya loh. orang-orang yang suci, tapi maksudnya adalah malaikat. Jadi artinya apa? Artinya difahami bahwa ayat ini maksudnya adalah Al-Quran tidak dipegang kecuali oleh yang suci, yaitu malaikat. Jadi perbedaan dalam memahami itulah yang kemudian akhirnya berbeda dalam menyimpulkan apa namanya hukum. Artinya, Umahat Fillah, eh, ada pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran kan tadi kalau yang mayoritas ulama kan mengatakan bahwa dari ayat la yamassuhu ilal mutahharun itu artinya adalah tidak boleh memegang Quran kecuali orang-orang yang suci. Oke, sampai situ. Dan ada pendapat yang mengatakan ini eh, maksudnya adalah mushaf yang emang mushaf yang emang pojok gitu. Dia Qurannya emang Quran pojok karena memang mushaf zaman dulu itu adalah mushaf yang memang dia pure Quran. Tidak ada terjemahannya sehingga ada apa namanya perkembangan pendapat bahwa kalau Quran yang Quran terjemah boleh karena dia bukan termasuk mushaf dan dia tidak masuk dalam konteks ayat itu. Dan bahkan kalau bacanya dari HP itu boleh karena HP itu bukan mushaf. Akhirnya ke sana gitu. Ada perkembangan pendapat ke sana. Walaupun tentu itu di zaman dulu nggak ada, karena kan dulu di zaman para fuqaha nggak ada Quran terjemah, nggak ada HP gitu ya. Dan itu lebih kepada pendapat para ulama yang terkini bahwa kata-kata tidak boleh megang mushaf kecuali orang yang suci, itu maksudnya tidak boleh megang mushaf yang pojok, apa yang emang pure Quran kayak mushaf Madinah itu, kecuali orang-orang yang suci. Adapun yang terjemahan itu nggak masuk ke situ, HP pun nggak masuk ke situ. Akhirnya ada beberapa orang yang memilih untuk tetap tilawah dengan apa namanya Quran terjemah ataupun dengan HP di apa dengan Al-Quran di HP gitu. Nah, itu hal-hal yang semakin ke sini dia istilahnya kembali lagi sebetulnya ke ketenangan kita ya. Kalau kita lebih, saya nggak mau, saya lebih memilih untuk pendapat yang memang kuat gitu, yang memang dia diambil oleh empat empat mazhab fikih. Silahkan. Jadi ya udah tidak boleh pegang Quran, tidak boleh baca Quran gitu. Jadi itu kembali ke masing-masing gitu ya. Kurang lebih itulah ya tentang apa baca Quran dan megang Al-Quran. Kemudian sekarang tentang hukum menunda haid dengan obat. Ya, sebagian besar ulama mengatakan boleh dan untuk mazhab Hambali ada ngasih dua syarat. Yang pertama, obat itu tidak membahayakan dirinya dan yang kedua dilakukan dengan izin suami untuk yang sudah bersuami. Karena kan apa namanya? Sebetulnya obat ini ada dua ya. Ada yang obat untuk mempercepat haid atau obat untuk menunda haid gitu ya. Terkait obat yang mempercepat haid itu juga harus izin sama suami nih. Kalau suaminya gak siap ya jangan, nanti takutnya malah suaminya jadi apa namanya jadi terzolimi haknya misalnya. Dan di sini ada idya yuzu akhdha dawa linuzulil haid wa akhd dawa liman inuzuli. Jadi boleh apa namanya minum obat untuk mempercepat haid ataupun untuk menunda haid itu boleh. Malam ya tarotab ala tanawuli hidoror selama tidak ada bahaya. Nah, qala al-Bahuti fi syarhil Iqna ini dalam sebuah kitab dikatakan wa yajuzu
syurba dawain mubahin liqatil haid. Ya, ma'amnid darar nassan. Itu sama, pokoknya intinya boleh lah ya untuk mengkonsumsi itu, walaupun ada juga pendapat lain yang mengatakan lebih baik tidak, karena ya biarlah dia mengalir sebagaimana fitrahnya gitu ya. Dan ada juga yang mengatakan apa kalau bisa dengan izin dari apa dengan pertimbangan dokter gitu ya, karena kan dokter yang tahu nih obat ini bahaya apa enggak untuk alat reproduksi kita, atau mungkin dari kita sendiri ngerasa kita kuat nggak nih minum obat ini. Jadi itu kembali kepada apa namanya, jangan sampai kita pengen sebuah kebaikan, pengen misalnya kita udah jauh-jauh mau umroh gitu ke sana. Nah, kemudian takut haid, kemudian minum gitu kan, minum obat itu nggak apa-apa karena memang kita niatnya pengen bisa maksimal umrohnya. Tapi harus dipastikan obatnya aman, kemudian izin suami dan memang kitanya kuat untuk minum obat itu. Tapi kalau sepertinya nggak ada apa namanya kebutuhan yang sangat penting, sepertinya lebih baiknya ya kita biarkanlah dia mengalir sebagaimana naturalnya gitu ya. Dan yang terakhir tentang orang yang hamil dan orang yang menyusui, ketika nanti bulan puasa, kemudian mereka tidak puasa. Al-hamil wal murdi idza aftarata madza alaihima. Ini misalnya nanti ada yang sedang hamil dan lagi bulan puasa, dan ada yang sedang menyusui, kemudian mereka tidak puasa. Wa madza alaihima, apa yang menjadi tanggung jawab mereka ketika meninggalkan puasa Ramadan? Wahadhil masalah lil ulama fiha arba'atu madzahib. Ada 4 pendapat ulama, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, annahuma yut'imani wala qada'a alaihima. Pendapat pertama adalah wajib bagi keduanya untuk bayar fidyah, tapi tidak wajib untuk qada. Dan ini yang disampaikan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Yang pendapat kedua, al-qawlu tsani annahuma yaqdiyani faqat wala it'ama alaihima. Mereka wajib mengkodok saja dan tidak ada kewajiban fidyah. Dan ini pendapat Abu Hanifah dan teman-temannya dan juga Abu Thawr. Dan pendapat yang ketiga, wasalis annahuma yaqdiyani wa yut'imani. Mereka wajib kodok dan juga wajib bayar fidyah. Wabihi qala Syafi'i. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Dan juga ada al-qaulur rabi', pendapat keempat, annal hamil taqdi wala tut'im. Kalau orang yang hamil, dia kodok tapi tidak fidyah. Akan tetapi al-murdi, orang yang menyusui, dia kodok dan juga fidyah. Jadi ini ada 4 pendapat. Kenapa kok beda-beda para ulama? Wasababu ikhtilafihim, karena kenapa mereka beda pendapat? Karena beda-beda dalam menyamakan. Kalau sebagian ada yang menyamakan orang yang hamil ini sama seperti orang yang sedang sakit. Karena kan mungkin dia lemah gitu ya, lagi sakit. Maka kalau kita lihat di Al-Baqarah kan kalau orang yang sakit maka dia wajibnya qadha. Berarti pendapat yang kedua, yang tadi pendapatnya Abu Hanifah, itu menyamakan antara orang hamil, orang menyusui, itu sama dengan orang yang sedang sakit. Yaitu, ya dia boleh tidak puasa dan harus mengganti dengan qadha. Tapi untuk eh, mazhab yang menyamakan orang hamil dan menyusui itu dengan orang yang ini apa, orang yang sudah tua, orang yang sudah nggak mampu untuk bayar, kayak misalnya udah lansia gitu ya. Maka kan kalau kalau udah lansia kan udah nggak mungkin dong kita kita minta buat puasa ya, makanya mereka disuruh bayar fidyah. Nah, jadi pendapat yang mengatakan yang pendapat pertama tadi yang mengatakan bahwa eh, hanya hanya wajib fidyah saja, itu karena mereka menyamakan orang yang hamil sama dengan orang yang sudah tidak sanggup untuk puasa, yaitu seperti orang-orang yang sudah berusia gitu. Makanya dia hanya diwajibkan untuk fidyah saja gitu ya. Nah, kalau untuk yang menggabungkan ya karena mereka menggabungkan antara ya orang hamil ini sisi sisi dia lemah sebagai orang sakitnya ada, makanya kodok gitu ya. Atau sisi dia sangat berat untuk bayar juga ada, makanya dia fidyah gitu ya.
Nah, kalau yang keempat itu dipisah, tapi intinya sama. Maksudnya dalam kerangkanya sama, itu bisa berbeda karena beda dalam mengambil contohnya. Yang satu disamakan sama sakit, yang satu disamakan sama orang yang sudah tidak sanggup puasa atau sudah berat puasa, yaitu lansia ke atas gitu ya. Kurang lebih itu sih kayaknya insya Allah yang sama-sama kita bahas. Alhamdulillah. Ya, mohon maaf ini kalau eh, jadi menambah apa? Menambah semoga tidak menambah pusing ya, cuman jadi sama-sama baca versi bahasa Arabnya gitu ya. Yang aku lihat itu semoga ada manfaatnya. Mangga dikembalikan ke Ustazah Ina atau yang lain silahkan. Saya saya jadi merasa belajar di kampus ini. Masya Allah dengan ilmu yang dijelaskan oleh beliau sangat-sangat bayin ya, sangat-sangat jelas dan bisa dipahami. Tapi barangkali kan kita suka ada pertanyaan-pertanyaan di tengah-tengah kasus nih, Ustazah. Kasus-kasus biasanya nanti boleh ya Ustazah kita bertanya dari para peserta untuk membahas apa yang mereka resahkan gitu dari kasus-kasus yang mereka punya. Karena setiap wanita itu kan punya kasus tentang haid itu berbeda-beda nggak Ustazah? Termasuk saya juga ini kayaknya udah kepengen nanya aja dari tadi. Masya Allah ya. Ibu-ibu stay di sini ya. Silahkan yang mau menanyakan kepada Ustazah Foki tentang permasalahan haidnya wanita. Monggo ada yang pengen dikonsultasikan mumpung Ustazah ini berada bersama kita. Karena selepas ini beliau akan kembali kepada aktivitasnya dan padat ya jadwal beliau, maka ayo kita manfaatkan ini. Silakan dibuka sesi pertanyaan untuk 3 orang terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Dengan umur Waalaikumsalam. siapa dari mana? Umu Saada, Ustazah, mohon maaf. Insya Allah. Umur Sada dari mana Umur Sada? Dari Pemalang, Ustazah. Dari Pemalang, Ustazah Foki. Umur Sada dari Pemalang. Monggo Waalaikumsalam. silakan Umur Sada. Tanyakan langsung ke Ustazah Foki. Ya, Ustazah, mohon izin bertanya. Sebenarnya ada 2 pertanyaan, Ustazah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh, Ya, boleh. yang pertama tentang ini, Ustazah, yang masuk masjid ketika wanita itu haid ya, Ustazah. Kalau misalkan ada, misalkan waktu ngaji gitu, Ustazah, ada jadwal ngaji, misalkan sama di masjid, apakah kita boleh ikut ke masjid atau enggak ya Ustazah? Apa misalkan kayak bukan masjid Ustazah, kayak musolah begitu? Ya, Apakah kita boleh mengikuti atau tidak? Yang kedua tentang ini Ustazah, hamil dan menyusui ketika bulan Ramadan begitu. Apakah kita harus bayar fidyah sekaligus sama kodo atau bagaimana tuh Ustazah? iya insya Allah. Umur Sada sudah cukup? Sudah Ustazah. Kalau baik Ustazah Foki, silakan langsung di Ustazah, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, terkait masuk masjid sebetulnya kalau misalnya memang dari kita lebih tenang untuk mengambil pendapat yang tidak mengizinkan, maka mungkin eh, kita dengarnya dari luar gitu. Jadi dari luar, jadi kita ya mungkin nanti dibicarakan ke panitia untuk pakai mic atau seperti apa gitu ya. eh Kemudian kita masih bisa tetap ikut kajian dari luar gitu. Itu misalnya memang kondisinya normal dan kita tetap bisa dapat pelajarannya gitu ya. eh Kalau saya memandangnya, misalnya gini, ada seorang ustazah gitu. Kemudian atau siapapun lah bahkan, misalnya dia sudah dari jauh-jauh waktu diminta untuk mengisi kajian di dalam masjid gitu.
qadarullah H-1 dia haid, kan nggak mungkin dibatalkan pengajiannya gitu. Itu artinya ketika kondisi itu ustaznya harus masuk masjid itu karena kondisi darurat. Darurat karena dia harus ngisi di dalam masjid. Karena kalau mau dipindah belum tentu ada tempat lain gitu untuk kemudian yang mic-nya juga mendukung. Artinya itu segi fleksibilitasnya di situ gitu. Tapi dan ke sebuah kondisi yang yang darurat itu kalau dalam kaidah usul fikih itu adalah ad-darurah tuqaddar biqadariha. Jadi darurat itu ya sebatas kondisi itu aja gitu. Jadi kalau lagi nggak darurat ya udah kembali lagi ke kondisi umum atau ke kondisi secara normalnya. Artinya itu sebetulnya ya kembali ke masing-masing. Kalau misalnya mau tetap dengan pendapat Imam Syafi'i, dengan mazhab Syafi'i ya berarti nggak boleh. Tapi dan kita upayakan untuk mendengar dari luar. Tapi ketika ada kondisi tertentu yang kita malah nggak bisa dapat ilmunya atau kita malah harus ada di dalam, maka di saat itu kita sedang mengambil pendapat yang lain dengan kondisi darurat gitu. Gitu. Itu untuk kondisi yang memang harus begini gitu. Karena kalau enggak malah jadi banyak mudorotnya gitu. Jadi itu sih yang mungkin artinya itu kembali ke masing-masing dan kita lebih lebih yakinnya ikut pendapat yang mana. Itu yang pertama. Kalau pendapat yang kedua, enggak, kalau untuk pertanyaan kedua terkait hamil dan menyusui, sebetulnya kalau kita mau terus berpegang pada pendapat Imam Syafi'i dengan mazhab yang sering kita pakai mazhab Syafi'i, berarti setelah kita tidak puasa, silakan bayar fidyah. Tapi untuk bayarnya tapi untuk kodonya itu bisa dicicil gitu, nggak harus segera selesai gitu ya. Bahkan ada yang sampai sekian tahun masih dibawa tuh ya nggak apa-apa gitu, gitu. Ya nanti dibayar ketika memang sudah dalam kondisi yang lebih lebih sehat gitu ya. Dan dan memang kalau kita lihat dari ilmu kedokteran pun terkait kondisi orang hamil pun tidak sama ya. Ada orang yang hamilnya betul betul dia lemah, betul-betul mabuknya mabuk banget, tapi ada juga yang dia hamil kebo gitu. Jadi dia oke-oke aja gitu. Artinya itu kembali ke masing-masing. Ketika ternyata ya mungkin ada yang dia kasusnya setiap tahun hamil, setiap tahun menyusui, tapi kalau ternyata kondisi dia kuat, itu boleh aja gitu. Dia tetap puasa, dia tetap kodok misalnya gitu. Jadi itu kembali lagi kita mau pilih pendapat yang mana silahkan. Kalau ternyata, aduh saya tuh bener-bener kalau udah hamil tuh sangat, istilahnya sangat taban, sangat lemah, dan kalau menyusui juga kayaknya tuh langsung terkuras semua energi saya nggak bisa buat kodok. Sementara tahun depannya juga langsung hamil lagi, silahkan ambil pendapat yang video aja boleh. Ya, jadi tidak ada yang menyalahkan karena pendapatnya ada gitu. Jadi mau ambil pendapat Ibnu Umar, Ibnu Abbas boleh silahkan. Jadi itu betul-betul kembali ke istafti kolbak, tanyakanlah fatwa kepada hatimu, kita dengan kondisi kita, itu apa sih pendapat ulama yang akan kita ambil. Selama memang itu pendapatnya ada, dan memang itu sesuai dengan kondisi kita. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini bukan tentang hitam putih atau seperti apa, itu kembali ke kondisi masing-masing dan hati kita lebih condong kemana. Tapi kalau misalnya mau tetap pegang pegang mazhab Syafi'i ya berarti kayak gitu, tetap qadha dan juga fidyah selama kita bisa. Kalau tapi ya minimal misalnya misalnya setelah Ramadan selesai terus kita bayar fidyah. Minimal kita ya udah deh saya udah bayar fidyah. Semoga nanti suatu saat saya bisa kodok sehingga saya tetap mengambil mazhab Imam Syafi'i. Kok ternyata nanti qadarullah emang kita kita udah nggak kuat ya udah kan kita udah video juga. Jadi bisa berubah tuh nggak apa-apa karena kita udah niatnya mau mau Syafi'i tapi ternyata misalnya malah jadi sakit panjang dan nggak bisa kodok ya udah itu udah qadarullah. Artinya itu hal-hal yang bisa terus dipertimbangkan dan dicari yang paling maslahat gitu ya, yang paling kuat menurut kita pendapatnya. Mungkin itu ya, Allah alam bisawab. Ini mohon maaf Ustazah Foki ada di kolom komentar. Mungkin ini lebih ke menjelaskan detail untuk kan baca Al-Quran ketika haid itu dibolehkannya dalam kondisi seperti apa, terus berapa halaman mungkin atau hanya diperbolehkan bagi yang sudah hafiz 30 juz untuk murojaah atau seperti apa? Atau untuk
Oh, dia misalnya anak SMA ya, harus setoran di kelasnya, akan ada jam setoran. Kalau dia nggak ngafal, dia nggak dapat nilai misalnya. Nah, itu seperti apa untuk yang mazhab yang membolehkan membaca Al-Quran? Itu saja. Mungkin lebih didetilkan kembali. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait mazhab yang membolehkan untuk membaca, sebetulnya kalau yang membolehkan itu jadi tidak disampaikan bolehnya seberapa gitu ya untuk yang memang membolehkan. Apalagi untuk kondisi yang tadi misalnya ya dia thalibul ilmi atau mungkin dia yang harus mengajarkan. Tapi memang amannya itu kita kembali, jadi kita keluar dari khilaf, kita keluar dari perbedaan, kita keluar dari pusaran apa namanya pusaran perbedaan pendapat gitu. Yang memang dibahas ya dia nggak boleh itu adalah baca Quran dari mushaf gitu. Jadi misalnya kita baca Quran ya tidak dari mushaf, itu kita keluar dari poin itu gitu. Jadi misalnya kita baca Qurannya dari Quran terjemah atau bacanya dari HP, kita tidak sedang masuk dalam bahasan yang tadi itu, yang lah yang masuk ilmu taharun tadi gitu. Jadi kalau misalnya emang sudah pakai apa namanya, kalau kita mau mau apa kalau kita ada dalam kondisi yang memang kayaknya saya harus ada interaksi sama Quran gitu, entah itu harus setoran atau apa, dan itu kita bisa pakai bukan Quran pojok, ya udah pakailah Quran terjemah atau pakailah HP gitu untuk misalnya ngafal gitu. Itu untuk kondisi yang memang tertentu gitu ya, yang emang kita harus harus ada interaksi gitu, dan di situ tidak ada batasan karena memang kita tidak sedang dalam konteks yang khilaf tadi, yang perbedaan tadi gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi umum gitu, kondisi misalnya kita lagi apa, lagi ada kajian terus lagi ada apa baca Quran secara bergiliran gitu, itu ya lebih lebih aulanya ya udah kita nggak usah baca, orang istilahnya nggak ada kebutuhan penting yang kita untuk baca gitu. Beda sama orang yang setoran, yang emang dia ada program apa namanya hafalan, mau nggak mau harus baca ya bacalah tapi pakai Quran terjemah. Artinya itu kalau misalnya emang dari awal kita mau ya Bismillah, karena emang saya secara aktivitas akan banyak interaksi sama Quran, saya akan pakai Quran terjemah gitu. Ya udah nggak apa-apa, itu boleh aja. Silahkan dipakai Quran terjemahnya untuk baca gitu. Atau bahkan ketika kondisi tadi kata Imam Malik, kalau orang yang haid itu boleh karena dia lama, itu juga bisa jadi pertimbangan. Misalnya iya nih apa namanya udah makin gersang aja rasanya gitu ya karena udah lama nggak baca Quran. Silakan baca Quran, tapi pakai Quran terjemah biar nggak masuk dalam perbedaan yang tadi itu, nggak masuk dalam pusaran yang khilaf tadi gitu. Jadi itu kita lebih kepada memahami bahwa yang sedang itu adalah yang sedang diperdebatkan adalah tentang mushafnya. Kalau kita pegangnya bukan mushaf, berarti itu tidak masuk dalam pembahasan gitu. Jadi silahkan, tapi itu untuk sebagian orang mungkin nggak bisa nerima itu. Enggak, saya nggak bisa. Saya tetap rasanya nggak plong. Itu nggak apa-apa, silahkan gitu. Karena mungkin lebih merasa yakin dengan pendapat apa pendapat dominan itu, ya itu sangat sangat boleh gitu karena saya lebih yakinnya sama pendapat yang Syafi'i, ya nggak apa-apa berarti nggak usah pakai gitu. Jadi itulah apa namanya, kadang semua kembali ke kondisi gitu ya, dan intinya Iya, selama kita tidak bermain-main dengan agama itu nggak apa-apa, jadi iya, iya. melihat maslahatnya seperti apa gitu. Allah alam bisawab. Disesuaikan dengan kondisi ya, Sada. Hmm, Eh, Pribadi, Ustazah, dan ibu-ibu yang lain, kalau untuk ibadah tilawah, saya pribadi tidak, lebih baik tidak, maupun pakai Quran terjemah, tidak. Kalau untuk ibadah tilawah, untuk sengaja mentilawah. Tapi kalau untuk murojaah, taklim ke anak, taklim ke majelis-majelis, itu saya pakai Quran terjemah atau Quran HP. Itu untuk kehati-hatian. Tapi kalau untuk tilawah kan masih bisa ditunda setelah suci ya, Ustazah. Kalau hmm, murojaah khawatir hafalannya hilang, itu kan kategori terdesak ya. Ada sabab, ada sabab yang kita eh, untuk melakukan itu. Itu kalau saya pribadi, Ustaz. iya Insya iya Allah iya. itu ya sudah bisa dipahami. Saya tambahkan sedikit lagi, Ustaz, pertanyaan seputar haid yang munqati'ah. Jadi Hmm, ada kasus yang haidnya itu dia hanya bisa terlihat kalau di kondisi tertentu. Misal contoh saja, dia sudah suci di hari ke-10. Mungkin hari biasa haidnya 10 hari. Dia suci di hari ke-10, dia toharoh.
ketika dia toharoh 2 hari itu dia bersih, sudah dicek dengan kapas, itu sudah bersih, kemudian sudah dipastikan bersih. Tetapi ketika di hari suci itu dia buang air besar. Kalau buang air besar itu ada tekanan kan, ngeden gitu ya. Itu keluar lagi lendirnya di hari yang ke-12 atau di hari yang ke-9 ya toh. Nah, ini biasa 10 hari, di hari yang ke-9 dia dia keluar darah, lendir bukan darah, karena habis BAB itu. Tapi setelah itu nggak keluar lagi. Jadi hanya keluar saat itu saja. Nah, apakah itu termasuk haid yang mengkotiah itu tadi, atau itu termasuk istihadah saja? Itu nggak Hmm. saja. Itu lendirnya warna apa itu? Lendirnya kalau disampaikan itu warnanya coklat kemerahan. Jadi Hmm. coklat kemerahan agak hitam. Jadi tidak tidak yang hitam pekat, bukan coklat kemerahan. Hmm. Kalau misalnya bisa dipastikan, itu dia keluarnya, apakah dari jalan keluarnya apa kotoran dari belakang atau memang dari jalannya haid? Dari jalannya haid dari depan, Hmm. tapi hanya eh, apa bersih-bersih dari setelah buang air besar itu kan otomatis bersih yang bagian kubul juga. Nah, itu Hmm. keluar. Setelah itu nggak keluar lagi, nggak ada Hmm. lagi. Itu di Hanya saat hari itu ke-9. ya di hari ke-9. Sedangkan Hmm. daunnya biasanya 10 hari. Hmm. Jadi kadang memang ada wanita itu yang dia sudah punya kebiasaan tersendiri ya, yang mungkin kalau di fikih mungkin nggak tertulis jelas. Kayak misalnya ada orang yang biasa dia haid 7 hari, tapi pasti di hari kelima tuh kadang suka bersih, tapi ke-6 tujuh tuh ada lagi gitu. Tapi emang selalu begitu setiap haid. Artinya itu sudah menjadi adahnya dia, sudah menjadi kebiasaan dia gitu. Artinya kalau misalnya memang yang pertama tadi itu dia masih dalam batas maksudnya dia masih belum lewat batas maksimal. Dan kan mereka kan masih hari ke-9 ya, belum sampai 15. Kemudian dia memastikan itu keluarnya dari keluar dari area keluarnya darah haid. Kemudian yang Hmm. ketiga warnanya juga ada merah-merahnya gitu. Artinya itu masih boleh untuk dihukumi sebagai haid gitu karena karena emang dia tadi punya adah atau punya kebiasaan 10 hari gitu. Apa namanya? Karena ya walaupun sih mungkin mungkin juga nggak banyak ya orang yang punya kebiasaan tetap gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang punya kebiasaan tetap, ya kalau misalnya emang dia udah biasa 10 ya 10 gitu. Kadang hari keberapa nggak ada tuh nggak apa-apa gitu. Tapi abis itu akan ada lagi sampai hari ke dia biasanya haid gitu. Artinya ya pertama tadi perlu dipastikan memang dia keluarnya dari tempat keluarnya haid karena bisa jadi dia keluarnya karena ada tekanan dari dari bagian belakang sehingga keluarnya pun dari bagian belakang gitu lendirnya gitu. Kalau misalnya dari situ berarti kan itu bukan haid, berarti emang dia memang bawaan dari darah yang keluar bersama bersama apa namanya tinja gitu ya, gitu. Dan karena dia masih harinya hari ke-10 dan warnanya juga masih termasuk warna haid, mungkin bisa dihukumi sebagai haid karena warnanya masih warna haid gitu ya, ada merah-merahnya atau coklat ke merah-merahan. Allah alam, mungkin begitu. Tapi kalau di luar hari kebiasaannya, misalnya di hari ke-11, 12, Hmm. tapi masih di bawah 15, Hmm. itu masih dianggap saja atau menunggu sampai kita batasi 15. Selama apa namanya keluarnya memang dia memastikan dari tempatnya haid gitu. Ya, Berarti berarti kan itu bisa jadi memang masih ada sisa yang belum keluar dan dia terdorong karena ada tinja tadi gitu. Dan memang dia masih dalam batas yang masih boleh gitu. Tapi ya berarti eh, ketika misalnya nih tadi dia hari ke-10 sudah mandi, kemudian dilihat lagi di hari ke-11 keluar sedikit gitu. Nah, ketika tapi ini beda case-nya ya. Misalnya ternyata setelah dia setelah dia buang air setelah dia istinja itu kok bener-bener nggak ada lagi gitu. Berarti habis itu apa ya? mandi. Satu sisi sih itu sulit ya. Cuman habis itu ya udah misalnya nggak mungkin bisa dijeda sejam 2 jam gitu ya. Nanti cek lagi ada lagi nggak sih? Coba dicep-cepin lagi pakai kapas. Oh ternyata nggak ada ya berarti ya sudah dia mandi lagi gitu. Jadi itu memang kondisi yang mungkin agak merepotkan tapi ya satu sisi dia keluarnya masih di area boleh.
masih di waktu boleh dan masih dari tempatnya dan masih warnanya itu juga gitu. Jadi bisa dianggap itu darah yang masih nyisa di dalam yang keluar karena ada tekanan dari tinja. Walaupun jadi agak repot karena harus mandi lagi, ya kalau keluar mah harus begitu gitu ya. Tapi mungkin perlu dikasih jarak, mungkin sejam 2 jam cek lagi mungkin masih ada. Atau mungkin apa namanya, dan memang eh, apa ibu-ibu kadang untuk ngecek HI itu nggak bisa sekali ya. Kadang misalnya eh, pas yang pertama tuh ternyata bersih. Kadang dijadi setengah jam tuh, oh nanti ada lagi. Jadi memang nggak bisa sekali dan maksudnya dia harus dijeda sekian menit dan ketika meriksa pun kadang bisa 3 kali. Kadang baru yang keempat tuh yang benar-benar bersih banget tuh kadang baru yang kesekian. Jadi itulah memang masa-masa akhir tuh masa-masa yang agak melelahkan karena harus benar-benar memastikan dia sampai bersih banget gitu. Jadi ketika dicep-cepin kapas ternyata udah benar-benar bersih, udah dicek sampai 4 kali bersih, ya sudah bersih gitu. Iya, Dan unik. bahkan ya udah deh dijeda setengah jam, cek lagi bersih lagi, ya udah berarti emang benar-benar harus itu ada jeda di situ nggak apa-apa karena emang kadang dia masih nyisa atau apa gitu. Itulah Ya, luar biasanya ibadah perempuan. Masya Allah unik Ustazah jadi perempuan ini. Ini Ustazah ada pertanyaan lagi terkait darah istihadah. Itu kan apakah kita menghitung dia istihadah itu dari hari kebiasaan haidnya atau kita polkan sampai 15? Misal tadi yang 10 hari ya, biasa 10 hari, tiba-tiba dia sampai 13 hari. Nah, kan itu masih di bawah 15. Tapi dia biasanya 10 hari. Apakah itu istihadah atau masih tergantung haid karena belum di atas 15? Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan di malam hari darah haid kita nggak keluar lagi nih Ustazah dan berniat mau mandi wajib. Ternyata subuhnya kita kesiangan. Nah, misalnya subuhnya sudah lewat waktu subuh dan belum mandi. Apakah subuhnya itu harus dikodok atau bagaimana Ustazah? Mhm. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi terkait yang pertama, ketika misalnya biasanya 10 hari, tapi ternyata sampai hari ke-13 masih ada, itu masih haid. Mungkin ada faktor-faktor hormon yang kemudian menyebabkan haidnya jadi agak manjang. Artinya kita tetap berpadu ke apa tetap berpatokan pada yang tadi maksimal 15 hari. Nah, jadi setelah 15 hari ternyata dia masih ada, baru kita hitung sebagai istihadah. Nah, kalau terkait yang kedua, ketika memang pas malam sudah bersih, kita juga udah sholat Isya gitu ya. Ketika mau subuh tuh ternyata agak kelewat waktunya, dan ketika kita cek emang betul masih masih bersih gitu ya. Maksudnya tidak ada perubahan gitu, berarti waktu subuhnya harus dikodok gitu karena status kita memang sudah kena kewajiban sholat subuh cuman karena kita kesiangan jadi akhirnya kelewat jadi silakan langsung segera mandi dan segera sholat mengqadha sholat subuh yang tadi terlewat. Allahu a'lam. Terkait kodok ini saya tadi sempat bertanya-tanya gini Ustazah. Apakah yang mengkodok sholat itu tadi, misalkan kalau mama ya nih, jam 12 misalnya sholat zuhur azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita belum siap sekitar 10 menit kemudian baru kita sholat. Batas waktu kita kodok itu dengan waktu habis zuhur langsung sholat, tapi atau dijeda sedikit 5 menit terus kita nggak sholat terus haid jadi kodok. Nah, kodonya itu apakah ada batas waktunya Ustazah? Mungkin menunda sampai setengah jam baru kodok, tapi di bawah itu enggak misalnya. Atau langsung harus kodok. Pokoknya kalau haid di keluarnya setelah waktu sholat mau 5 menit, mau 3 menit harus kodok. Atau bagaimana Ustazah? Iya. Sebetulnya itu kembali ke eh, kita secara secara kebiasaan, secara umum orang tuh perlu waktu berapa menit sih untuk kemudian dia wudhu dan sholat gitu. Mungkin kalau misalnya kita ukur-ukur orang wudhu nggak nyampe 5 menit ya, habis itu sholat mungkin 10 menit lah. Jadi artinya ketika dia sudah masuk waktu sholat dan dia sudah apa namanya dia sudah punya sebetulnya waktu yang dia tuh memungkinkan buat bisa sholat gitu. Jadi di 10 menit pertama yang sebetulnya kalau dia langsung sholat tuh dia bisa beres. Cuman karena dia nggak langsung sholat akhirnya jadi keburu haid. Berarti itu yang harus dikodok. Artinya dilihat dulu ya kan nggak mungkin orang misalnya dia apa namanya azan langsung sholat kan karena kan kadang ada yang nunggu jamaah atau apa artinya tetap ada pertimbangan itu tetap ada ukuran berapa menit biasanya orang bisa wudhu dan sholat maka
sejauh itulah ketika dia sudah lewat dari itu, karena dia tidak langsung ngerjain, jadi dia langsung akhirnya kena kode itu gitu. Jadi intinya sih lebih kepada eh, ya mungkin tidak ada yang akan sedetil, maksudnya tidak bisa sesempurna kita menghitung detailnya berapa gitu ya. Tapi intinya adalah yaitu menggambarkan bahwa ya misalnya kita haidnya jam 12.15 sementara azannya jam 12, kan kita punya waktu tuh seperempat jam yang harusnya kita bisa untuk sholat zuhur ketika udah azan. Cuman karena kita masih aktivitas akhirnya keburu haid, nah maka itu langsung kena kodok gitu. Tapi misalnya azan banget baru selesai gitu ya, terus ternyata udah langsung haid ya itu kan nggak ada waktu kita untuk bisa sholat gitu ya. Nah itu berarti belum gitu ya. Allah alam. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah ibu-ibu semua. Ini untuk pertanyaan Umu Alia nanti insya Allah saya yang jawab karena tadi sudah dijelaskan Ustazah Foki di awal karena Umu Alia datang bergabung yang terlambat. Nanti saya jelaskan ya Umu Alia untuk haid yang keluar setelah mudatul haid, mudatul suci. Terima kasih Ustazah Foki, jazakumullah khairan kasiron, ibu-ibu semua yang sudah berpartisipasi gabung ya untuk belajar bersama dan kita semakin paham ya karena memang seorang wanita itu harus berilmu karena wanita itu makhluk yang sangat unik dari segala macamnya jadi harus punya ilmunya supaya untuk menjalankan syariah itu sesuai dengan ilmu yang sudah Allah tetapkan dan alhamdulillah kita diberikan Allah kesempatan belajar bersama Ustazah Fokia yang masya Allah ilmu beliau itu sudah banyak ya dan kita doakan ilmu beliau berkah bermanfaat dan bisa melanjutkan studi S3-nya. Masya Allah. Barangkali Amin ya Ustazah, Rabbal. karena saya tahu betul Ustazah Foki ini semangat belajarnya tinggi ya. Beliau ini Amin, amin. jadi kalau untuk segi kepintaran, kesolihan itu jauh deh di atas saya. Enggak, Jauh. enggak, 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 enggak. Masya Masya Allah. Allah ini. Jadi saya sangat semangat nih ya mengundang Ustazah Foki selain karena melepas rindu. Kalau nggak gini nggak bisa ngomong-ngomong lama dengan Ustazah Foki saking sibuknya. Masya Dan Allah. kedua karena saya tahu beliau orang yang solihah, insya Allah aura kesolihannya memancar Aduh, dan aduh, menular amin. aura positif nyampe kepada kita semua dan Masya beliau juga Allah. bantu mendoakan ibu-ibu semua. Ustazah di Batafa ini rata-rata ibu-ibunya punya balita karena memang kelasnya Oh, fokus untuk mengajarkan Al-Quran kepada Masya Allah. balitanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ingin mengqurankan sejak sedini mungkin, Masya baik Allah. membaca ataupun memaham dan juga memahami serta mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Luar Jadi biasa. ini mohon doa Barakallah. Batafa diberikan semangat untuk Amin, menjadi amin. ibu yang solihah dan bahagia. Jadi Amin, nggak cukup amin, solihah amin. saja ya, harus bahagia. Jadi solihah dan bahagia paket ya, insya Allah. Barakallahu fikum Ustazah Fokia atas waktu dan Amin, wa iyyakum. kesempatannya berbagi ilmu pada kita semua. Umur Rafasyah mau difoto atau Dokumentasi. tidak? Iya, Iya, dokumentasi. Ustazah untuk dokumentasi terlebih dahulu oleh admin kami. Oke, tiga, Itu dua, satu, satu, dua, tiga, senyum. Oke, sudah Umur Rafasyah? sudah, Za. Masya Sudah di Allah. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Foki. Amin, wa iyyakum. Sama keluarga, ke anak-anak jadi anak yang solih dan solihah semua. Amin, 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 ya Rabbal alamin. Jazakumullah Pesantrennya khair. diberikan kesuksesan dunia akhirat semuanya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Ibu-ibu bilang Jazakumullah. terima kasih kepada Ustazah, monggo, barakallah Ustazah. Insyaallah. Ya, Jazakumullah khair semuanya. Barakallahu Masya Allah, barakallahu fikum. fiik. kan ruang Zoom atas waktu dan kesempatannya kami ucapkan banyak terima kasih barakallahu fikum. Monggo Ustazah Foki, boleh disapa untuk pamitan sebelum meninggalkan ruang Zoom. Jazakumullah khair ibu-ibu semua. Semoga senantiasa Allah mudahkan dalam membersamai Ananda bersama Al-Quran. Semoga eh, kami juga senantiasa tertular semangatnya seperti ibu-ibu semua. Semoga Allah jaga anak-anak kita
dari berbagai fitnah akhir zaman, dan semoga Allah jadikan keluarga kita ahlul Quran semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari Ana mohon maaf dalam penyampaian materi kalau ada yang kurang berkenan atau mungkin yang kurang tepat. Intinya ini adalah sebagai eh, pembahasan pengingat saja. Insya Allah masih banyak pengayaan-pengayaan yang bisa Ummahat dapatkan di tempat yang lain. Kalau ada yang berkenan silakan diambil, yang kurang berkenan silakan nanti bisa dicari referensi yang lain. Jazakumullah khair Ustazah Ina, barakallahu fikum juga Ustazah Ina, sehat-sehat bersama keluarga. Karena izin pamit ya Ummahat, jazakumullah Ustazah, sehat-sehat ya. Ditunggu main-main ke Bogor. Amin. Saya amin. Oke, ini kayaknya jauh banget tapi insya Allah bisa lah ya kapan-kapan. Oke, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dirahmati Allah, untuk yang belum kesempatan hadir atau yang tadi belum sempat masuk untuk pembelajaran, nanti bisa ada Zoom YouTube, link YouTube yang akan di-share dari Batava untuk kajian hari ini karena tadi alhamdulillah sudah direkam oleh Ummu Rafasya, barakallah. Insya Allah nanti di-share ya YouTube-nya, silakan disimak, direnungi lagi biar ilmunya tambah nempel. Kalau misalnya ada yang masih perlu ditanyakan, kok masih tadi belum sempat nanya, boleh tanya ke saya. Insya Allah nanti saya bantu untuk mencarikan jawabannya. Insya Allah itu ya. Barakallah, nantikan kajian di bulan Ramadan. Insya Allah saya akan carikan dengan pembicara yang spesial, dengan tema yang spesial. Dan ditunggu ya, nanti di bulan Ramadan akan ada program-program khusus ya untuk ibunya. Ya, jadi tidak hanya anak, jadi disiapkan ya mentalnya. Ibunya juga harus diqurankan. Saya berharap tidak hanya anak-anak yang diqurankan, tapi ibunya juga. Terus bapaknya gimana? Bapaknya proses ya, ibunya dulu karena ujung tombaknya di ibunya. Kalau ibunya sudah top chair, sudah oke, nanti baru kita cari program untuk bapaknya ya. Oke, insya Allah itu ya ibu-ibu semuanya. Barakallah atas waktu dan tempatnya, waktu dan kesempatannya. Kita berjumpa lagi di sesi kajian berikutnya. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus